Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dalam pelajaran ekonomi bersama saya Kasmawati, SPD MM. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, mendeskripsikan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, menganalisis dan mencatat transaksi dalam persamaan akuntansi. Oke, apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Nah, persamaan dasar akuntansi adalah konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi di mana ada hak kepemilikan di satu pihak yang kemudian disertai dengan kewajiban di pihak lain. Nah, aset sama dengan ekuitas pemilik. Aset yang dimiliki oleh badan usaha harus disadari berasal dari pemilik yang dititipkan untuk dikelola oleh badan usaha. Perusahaan harus mengembalikan sumber daya tersebut pada pemberi aset jika dibutuhkan. Nah, misalnya badan usaha perlu mendapat dana tambahan untuk memperkuat sumber daya yang ada dengan cara meminjam, maka bertambahlah aset perusahaan. Di lain pihak, perusahaan itu mempunyai kewajiban kepada pemberi dana pinjaman. Nah, intinya persamaan akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal, atau utang sama dengan harta dikurangi dengan modal, ataupun modal sama dengan harta dikurang dengan utang. Nah, prinsip persamaan akuntansi adalah keseimbangan. Ya, keseimbangan antara harta dengan modal atau harta dengan utang dan modal. Nah, selanjutnya kita akan melihat klasifikasi akun. Ada dua di sini, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real ada tiga, yaitu harta, utang, dan modal. Harta ada beberapa, yaitu ada harta lancar, kemudian investasi, ada harta tetap tak berwujud, dan harta lain-lain. Kemudian utang. Untuk utang ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Untuk modal, ini ada bisa modal saham, modal perorangan, dan modal gabungan. Kemudian untuk akun nominal ada pendapatan dan ada beban. Pendapatan jasa untuk perusahaan jasa, kemudian untuk perusahaan dagang itu ada penjualan. Ini ada akun neraca, ada harta lancar, yaitu kas, bank, piutang usaha, dan seterusnya. Kemudian ada harta tetap, yaitu peralatan, kendaraan, mesin-mesin, gedung, dan tanah. Nah, utang, ada utang usaha, utang wesel, kemudian utang jangka panjang ada hipotek dan obligasi. Modal, ya ada tadi modal perseorangan dengan modal saham. Kemudian contoh akun nominal yaitu pendapatan, ada pendapatan jasa, baik servis misalnya ataupun pendapatan jasa jahit. Ya, kemudian ada beban gaji dan beban listrik. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Yang pertama, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Misalnya, pembelian harta secara tunai. Misalnya, dibeli peralatan seharga 1 juta secara tunai. Maka kita analisis. Transaksi ini mengakibatkan harta berupa peralatan bertambah, kemudian harta dalam hal ini kas itu berkurang sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, penerimaan piutang. Misalnya, diterima pelunasan piutang sebesar 500.000. Maka analisisnya adalah harta berupa kas bertambah. Di lain pihak, harta berupa piutang usaha itu berkurang sebesar Rp500.000. Kemudian selanjutnya, ada penjualan harta secara tunai.
Di sini contohnya dijual tunai mesin operasi seharga 5 juta rupiah. Maka transaksi ini mengakibatkan kas bertambah. Kemudian harta berkurang juga sebesar 5 juta rupiah. Jadi dijual tunai mesin berarti kasnya bertambah, kemudian mesinnya berkurang karena sudah dijual tadi. Selanjutnya, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Misalnya, pembelian harta secara kredit. Misalnya, dibeli peralatan senilai 1 juta secara kredit. Dibeli peralatan berarti peralatannya bertambah. Tapi utangnya juga bertambah karena dia belum bayar. Seharga 1 juta rupiah. Selanjutnya, menerima pinjaman dari kreditur. Misalnya, perusahaan menerima pinjaman dari bank senilai 5 juta rupiah. Berarti, transaksi ini mengakibatkan kasnya bertambah. Jadi dia menerima pinjaman dari bank, berarti kasnya bertambah. Utang juga bertambah karena dia meminjam dari bank sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, pembayaran utang. Contoh transaksinya, perusahaan membayar utang pada bank sebesar Rp500.000. Nah, transaksi ini mengakibatkan kasnya berkurang dan utang juga berkurang sebesar Rp500.000. Selanjutnya, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dan modal. Misalnya, investasi oleh pemilik. Contoh transaksinya, Harun memulai usahanya dengan menyetorkan modal senilai Rp2.500.000. Maka, transaksi ini mengakibatkan harta berupa kas bertambah, modal juga bertambah sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya, penerimaan pendapatan. Misalnya, diterima pendapatan senilai Rp750.000. Berarti, kasnya bertambah dan modal bertambah sebesar Rp750.000. Selanjutnya, pembayaran beban. Contoh transaksinya, dibayar gaji pegawai sebesar Rp500.000. Berarti, kasnya berkurang dan modal juga berkurang sebesar Rp500.000. Selanjutnya, penarikan modal oleh pemilik. Misalnya, diambil untuk keperluan pribadi uang tunai senilai Rp100.000. Berarti, transaksi ini mengakibatkan harta berupa kas dan modal berkurang karena diambil untuk keperluan pribadi. Sekarang kita lihat. Ini ada soal. Tanggal 5 Mei, Risa mendirikan perusahaan jasa dengan menyetorkan modal pada perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Maka, ini bentuk persamaan dasar akuntansinya. Berarti, kasnya bertambah. Ya, kita masukkan kas bertambah sebesar 10 juta rupiah. Modal juga bertambah. Keterangannya adalah setoran modal. Ya. Kemudian selanjutnya, tanggal 6 Mei dibeli perlengkapan secara tunai. Ya, dari toko ABC seharga Rp100.000. Berarti perlengkapannya bertambah, kemudian kasnya berkurang. Ya. Ini ya. Jadi perlengkapan bertambah, kasnya berkurang. Ya, kita bisa lihat. Dalam kurung berarti berkurang. Berarti saldonya menjadi 10 juta dikurang 100.000 berarti 9.900.000 rupiah.
Perlengkapan tetap 100.000, modal 10 juta rupiah. Ya. Selanjutnya tanggal 7 Mei. Ini dibeli peralatan dari toko Adis seharga 5 juta rupiah. Dari jumlah tersebut baru dibayar 1.500.000 dan sisanya secara kredit. Berarti peralatan bertambah. Kita lihat. Ya, tanggal 7 Mei. Peralatan bertambah 5 juta. Kemudian karena baru dibayar 1.500.000 rupiah berarti berkurang kas. Kemudian utang bertambah, yaitu sebesar 3.500.000 rupiah. Saldonya untuk kas 8.400.000 rupiah, perlengkapan 100.000 rupiah, peralatan 5 juta, utang 3.500.000, kemudian modal 10 juta rupiah. Transaksi selanjutnya, tanggal 8 Mei, diterima perkas pendapatan jasa. Ini dari Tuang Gali sebesar 300.000 rupiah. Berarti kasnya bertambah. Kita lihat ya, tanggal 8 Mei, kas bertambah, modal juga bertambah. 300.000 rupiah. Ini adalah pendapatan keterangannya. Kemudian ini saldonya. Kas 8.700.000 rupiah, perlengkapan 100.000 rupiah, peralatan 5 juta rupiah, utang 3.500.000 dan modal bertambah menjadi 10.300.000 rupiah. Selanjutnya, tanggal 10 Mei, dibayar gaji karyawan, dibayar tunai sebesar 200.000 rupiah. Berarti kas dengan modal berkurang sebesar 200.000 rupiah. Ya, ini beban gaji. Saldonya menjadi kas 8.500.000 rupiah, perlengkapan 100.000 rupiah, peralatan 5 juta rupiah, utang 3.500.000 rupiah, modal menjadi 10.100.000 rupiah. Transaksi selanjutnya, tanggal 11 Mei, telah diselesaikan servis HP Monika senilai 100.000 rupiah. Ini belum dibayar ya, berarti dia masuk di piutang. Jadi piutang 100.000 rupiah. Kemudian modal juga 100.000 rupiah. Oke, saldonya kas menjadi 8.500.000 rupiah. Perlengkapan 100.000 rupiah, kemudian bertambah lagi piutang 100.000 rupiah, peralatan 5 juta rupiah, dan untuk di Pasipa ada utang 3.500.000 rupiah, kemudian modal 10.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya di tanggal 30 Mei, Risa mengambil uang perusahaan 75.000 rupiah. Dan peralatan servis disusutkan sebesar 50.000 rupiah. Berarti kasnya berkurang. Kita lihat tanggal 30 Mei. Ya, ini kas berkurang 75.000 rupiah. Kemudian ada beban penyusutan 50.000 rupiah. Maka modal berkurang sebesar 125.000 rupiah. Maka saldonya adalah di kas itu ada 8.425.000 rupiah, perlengkapan 100.000 rupiah, di piutang juga ada 100.000 rupiah, peralatan ada 5 juta rupiah. Sementara beban penyusutan di situ berkurang 50.000. Untuk di Pasipa ada utang sebesar 3.500.000 rupiah. Kemudian untuk di modal ada 10.075.000 rupiah. Ya, saya pikir itulah persamaan dasar akuntansi yang kita pelajari hari ini. Insya Allah mudah dipelajari. Kita akan bersama-sama berlatih nanti bersama guru pendamping masing-masing di sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.